Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Nine of Swords. Di sini juga ada Six of Cups. Ada Temperance. Di sini juga ada The Sun, dan di sini juga ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, bisa tentang dia, atau siapapun. Oke, jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Nine of Swords di sini. Ini bisa tentang yang kamu dengar, atau kabar yang kamu dengar ini membuat kamu memang menangis, atau nggak bisa menahan air mata. Ada sesuatu hal yang kayaknya memang menyakitkan ya, yang mungkin membuat kamu menangis, terdiam, membisu tentang sesuatu hal yang ini tentang kayak kebohongan ya. Di saat kebohongan besar yang seseorang lakukan terhadap kamu itu terungkap jelas di hadapan kamu, itu yang membuat kamu patah hati, sedih, kecewa pastinya. Ini bisa tentang kabar dari orang yang sangat kamu sayangi ya, sangat kamu dambakan, sangat kamu harapkan. Oke, sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Itu yang saya lihat di sini. Ada hal yang membuat kamu kayaknya, kenapa kok ini semua bisa terjadi? Apa salah kamu? Itu yang mungkin sempat menyalahkan diri sendiri ya. Kenapa mungkin dia mengkhianati kamu? Kenapa dia berselingkuh? Oke? Apa yang salah? Kamu berusaha untuk menyalahkan diri kamu sendiri tentang apa yang telah dia lakukan. Sebenarnya itu tidak tepat, oke? Kamu tidak harus seperti itu. Yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk lebih baik ya, kalaupun dia masih atau dia yang menyakiti kamu, artinya itu kesalahan dari dia, bukan dari kamu. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya. Jangan pernah menyalahkan keadaan yang dia lakukan itu murni karena kesalahannya. Karena dalam sebuah hubungan itu selalu akan ada perbedaan ya. Tapi bagaimana kamu dan dia, bagaimana caranya untuk sama-sama bisa memegang komitmen yang sudah kamu dan dia buat. Oke, dan di saat mungkin ada kebohongan, ada pengkhianatan yang dia lakukan itu terungkap jelas di hadapan kamu ya, kayak kamu merasa semua yang kamu lakukan itu sia-sia. Oke, apa yang kamu korbankan, apa yang kamu usahakan, semua itu sia-sia. Oke, ada penyesalan juga ada di dalam diri kamu. Tidak hanya rasa bersalah, mungkin penyesalan juga ada. Jadi jangan berpikir menyalahkan diri sendiri ya. Apa yang dia lakukan itu ya murni itu kesalahannya. Karena mungkin seseorang yang tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga nafsunya, tidak bisa memegang komitmennya. Ada ya orang yang seperti itu. Ya mungkin di sini kamu salah dalam memilih.
kamu salah dalam menilai. Oke. Ya mungkin dalam hubungan itu selalu ada ya permasalahan, tetapi kalau untuk mendua atau berselingkuh, tetapi memang untuk sebagian kamu itu sulit untuk termaafkan atau dimaafkan. Tapi mungkin ada juga yang memberikan kesempatan yang kedua, tapi apapun itu adalah pilihan kamu. Kamu yang tahu batas kekuatan kamu yang tahu bertahan atau melepaskan. Oke? Tapi ada hal yang di sini yang terungkap tentang dia yang membuat kamu merasa patah hati. Oke? Dalam kekecewaan yang sangat mendalam. Itu. Oke? Di sini ada Six of Cups, ada ya di antara kamu yang memang menjalani hubungan kayaknya udah nggak hangat lagi, udah nggak harmonis lagi, oke, udah hubungan yang udah dingin ya, bertahan hanya karena sesuatu hal, bukan karena cinta lagi, oke, ada yang sebagian kamu memilih bertahan tetapi tidak untuk kamu ya, bertahan mungkin demi anak-anak, demi orang tua, tidak mau menyakiti perasaan orang yang mungkin kamu sayangi, kamu merelakan perasaan kamu yang tersakiti menjalani hubungan dengan seseorang yang sebenarnya sudah tidak membuat kamu nyaman. Artinya hubungan yang sudah tidak sehat ya, hubungan yang sudah tidak ada lagi saling menghargai, menghormati, artinya udah dalam keterpaksaan, oke? Sudah dalam keterpaksaan, tapi ya apapun ya yang dipaksakan itu hasilnya tidak akan baik ya. Malahan itu akan semakin membuat kamu dalam tekanan. Jadi jangan pernah takut untuk berbicara atau mengungkapkan atau jujur ya terhadap apa yang sedang kamu alami saat ini. Karena bagi orang-orang yang sayang sama kamu, mereka akan selalu mendukung apapun keputusan kamu. Oke, kamu harus lebih memikirkan diri kamu, perasaan kamu di sini. Oke. Karena saya melihat sudah di antara kamu ya, ada yang mungkin hubungannya sudah tidak lagi membuat kamu nyaman. Hubungannya itu sudah sudah hambar, sudah tidak manis lagi. Oke. Hanya ada perdebatan, pertengkaran. Jadi lama-lama capek, oke. Lama-lama kamu capek, jenuh, harus bertahan karena sesuatu hal yang tidak ada kejelasannya, bertahan karena bukan diri kamu ya. Karena yang terpenting untuk bisa memberikan kebahagiaan itu pastikan dulu diri kamu juga harus bahagia di sini. Di sini ada Temperance, dan di sini saya melihat pada akhirnya kamu akan kamu sudah tidak mau terlalu bucin ya. Kamu sudah tidak mau terlalu ya, mungkin ada sebagian kamu yang terlalu berusaha untuk selalu memaafkan. Berusaha untuk mengerti, memahami, tapi kamu lupa, kamu juga punya perasaan untuk dimengerti, untuk dipahami. Jadi kamu harus mampu untuk lebih realistis ya, lebih logika. Jangan selalu menggunakan hati, yang pada akhirnya itu akan menyakitkan perasaan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan sesuatu hal yang baik untuk kamu. Jadi kamu harus punya keseimbangan, artinya di sini punya keseimbangan. Jangan sampai ya berusaha untuk mengerti, memahami, memaafkan, tapi kamu lupa kalau kamu juga punya hati untuk dimengerti, untuk bisa dipahami. Jadi ada kalanya ya kamu harus mampu untuk berani mengambil sebuah keputusan, tentunya untuk masa depan yang lebih baik, karena kamu nggak mau stuck di gitu-gitu aja ya. Kamu menginginkan sebuah perubahan. Ada desan di sini, saya melihat akan ada akhir ya dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, apapun yang terungkap, apapun yang hal yang menyakitkan kamu. Saya melihat di sini kamu akan mampu untuk melewati semua itu. Oke. Ada hari yang baru, ada hari yang indah untuk kamu setelah itu. Jadi setelah badai akan ada pelangi, akan ada kebahagiaan untuk kamu. Sesuatu hal yang indah ya, sesuatu hal yang luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir kegagalan, perpisahan, atau perceraian itu adalah akhir dari segalanya dalam hidup kamu. Bukan seperti itu, tetapi bisa saja itu adalah awal yang baru untuk kamu, sesuatu hal yang akan dimulai. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik ya. Terkadang
untuk bisa menemukan sesuatu hal yang baik atau bertemu dengan seseorang yang tepat atau punya kehidupan yang bahagia itu, kamu dipertemukan dulu dengan sesuatu hal yang toksik, seseorang yang manipulatif. Karena dari situ nantinya kamu tahu mana yang baik untuk kamu. Kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih sensitif, kamu sudah tidak mau terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang berlebihan yang pada akhirnya hanya janji-janji tapi nggak ada pembuktian. Nah, jadi saat ini kamu sudah lebih selektif. Itu juga adalah salah satu pelajaran ya yang bisa kamu petik, ada hikmahnya dari sebuah kegagalan, dari sebuah perceraian. Ada the tower di sini, meski ada kehancuran, tetapi akan ada sesuatu hal yang akan baru nantinya. Mungkin ada bangunan yang hancur di sini, ada hubungan yang hancur, tapi akan ada hubungan yang baru di sini. Artinya hubungan yang baru ini akan punya fondasi yang kuat. Oke, punya hubungan yang akan saling ada, saling menguatkan meski apapun yang terjadi, karena dalam hubungan tidak akan lepas ya. Tidak akan lepas tentang masalah yang akan ada, perbedaan, perdebatan, tetapi di sini kamu punya fondasi yang kuat, sama-sama mampu menjaga komitmen untuk tidak akan saling meninggalkan apapun yang terjadi. Itu yang terpenting, untuk bisa sama-sama memegang janji di antara kamu dan dia. Oke, karena dalam sebuah hubungan itu sangat penting ya, sebuah komitmen, prinsip, untuk tidak gampang tergoda, untuk lebih bisa menjaga hati dan pikiran kamu, hanya untuk pasangan. Oke, itu penting ya, untuk punya fondasi yang kuat dalam sebuah hubungan agar tidak gampang hancur lagi atau tidak gampang lagi dimasuki oleh seseorang atau orang ketiga di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada masculine energy, ada healing energy, ada anger. Di sini ada grow, dan di sini ada truth. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya saat ini kamu sudah nggak mau muluk-muluk ya. Kamu hanya berusaha untuk menjalani hidup, berusaha untuk melakukan yang terbaik, yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Itu, saya melihat kamu mulai mampu untuk menyembuhkan trauma, menyembuhkan luka, menyembuhkan rasa sakit yang pernah ada dulunya. Artinya di sini kamu sudah tidak memaksakan sesuatu hal. Kamu berusaha untuk mengikuti alur kehidupan, yakin yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Meski mungkin di sini ada kemarahan ya, ada mungkin kebencian terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu. Ya di saat kamu sayang-sayangnya, di saat kamu percaya, ternyata dibohongi, ternyata dikhianati, ada kemarahan, itu pasti ya, itu normal, itu wajar terjadi. Tapi jangan sampai kemarahan itu menguasai diri kamu yang pada akhirnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, jangan sampai kemarahan itu mengendalikan kamu yang pada akhirnya kamu terbebani dengan pikiran itu. Jadi saat ini ya kamu berusaha untuk penyembuhan, recovery ya, tentang berusaha untuk kembali menata kehidupan kamu yang udah berlalu. Ya udah, biarlah berlalu. Saat ini fokus kamu untuk ke depannya, sesuatu hal yang lebih baik pastinya. Dan tidak memaksakan tentunya. Tidak memaksakan, kamu yakin ya, kamu berusaha untuk berserah kepada Tuhan terhadap apapun ya, yang mungkin melibatkan Tuhan di setiap pilihan dan keputusan kamu. Kamu yakin yang terbaik itu akan kamu dapatkan, akan kamu temukan. Dan semua hal yang terjadi tentang sebuah kebohongan yang pun pernah dilakukan orang tersayang, orang tercinta, apapun yang pernah dia lakukan terhadap kamu, ya itu sepertinya membuat kamu jadi lebih dewasa ya. Ternyata penting untuk kamu lebih bisa mencintai diri kamu sendiri. Itu oke. Penting untuk kamu lebih bisa mengerti dan memahami diri kamu sendiri, untuk tidak terlalu bucin, untuk tidak terlalu kayaknya demi seseorang ini kamu sampai melupakan perasaan kamu sendiri. Jangan sampai seperti itu.
Jadi banyak hal yang kamu pelajari dari hal-hal yang terjadi. Untuk tahu batasan, ya mungkin mencintai secukupnya, membenci secukupnya, itu juga adalah bentuk apa ya? Bentuk untuk bisa mengendalikan diri kamu agar tidak terlalu tersakiti di saat ada hal-hal yang nantinya terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, di saat ada sesuatu hal yang terjadi nanti tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, di luar kendali. Jadi di sini pada akhirnya kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Karena memang dalam hidup itu banyak ujiannya ya, banyak tantangannya, banyak cobaannya. Tapi di sini semua itu pada akhirnya membuat kamu jadi lebih terbang tinggi, membuat kamu jadi lebih bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Banyak hal yang membuat kamu di sini lebih berusaha untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi terhadap apapun yang pernah terjadi dulunya. Jadi saat ini kamu sudah tidak mau terlalu banyak apa ya, nggak mau ngoyo, nggak mau terlalu banyak hal yang kamu inginkan, tetapi di sini kamu cukup mendapatkan ketenangan dalam jiwa, kebahagiaan, tentang seseorang yang benar-benar bisa mengerti, menghormati kamu, menghargai kamu sebagai pasangan. Karena memang hal-hal ini mungkin tidak kamu dapatkan di hubungan yang sebelumnya. Ya, mungkin di sini ada hubungan yang tidak pernah dihargai, tidak pernah dihormati, atau tidak pernah dianggap. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya menyakitkan. Jadi untuk kedepannya kamu lebih menginginkan seseorang yang benar-benar bisa menghormati kamu sebagai pasangan, didengar, diprioritaskan, merasa penting untuk dia. Itu yang kamu harapkan saat ini. Nggak muluk-muluk, oke? Hanya ingin kedamaian, ketenangan, kenyamanan dalam hidup. Dan yakin saya melihat semua itu satu persatu kamu akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi dan move on, oke? Berani untuk melangkah lagi, yakin yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema dalam kegalauan, apapun ya keadaan kamu saat ini, yakin kamu mampu untuk bisa melewatinya. Oke, yakin semua akan baik-baik saja. Dan ini juga akan berusaha untuk melewati apapun ujian cobaan dalam kehidupan kamu. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.